Saya lebih suka masuk dalam dunia usaha ini karena memang ada tantangan-tantangan tersendiri. Lain tantangan bahwa bagaimana mencari omset, juga kita menikmati yang namanya hobi. Pendapatan paling enak ini kan pendapatan yang dihasilkan melalui hobi. Kita sudah menikmati, baru mendapatkan keuntungan pula. Ini memang yang sangat saya nikmati justru pada efek kenikmatan menikmati hobi itu. Nah, untuk keuntungan itu persoalan nomor 10. Kayak misalnya dulu saya pernah pelihara ayam. Ketika ayam itu bisa berhasil, bisa beranak pinak, bisa berkembang biak dengan baik, itu kenikmatan tersendiri. Kenikmatan tersendiri yang memang tidak bisa diukur dengan rupiah, tidak bisa diukur dengan rupiah, karena kesenangan, kenikmatan pada saat melihat tumbuh kembang ayam tuh ya, sekarang dengan ikan, bagaimana ikan itu tumbuh kembang, ada before afternya itu biasa kadang kita dokumentasi. Nah, ini memang sangat luar biasa lah kenikmatan itu, dan itu tidak kita dapatkan di tempat lain karena memang kita menikmati itu. Persoalan pendapatan itu persoalan nomor 10 di dunia hobi. Ini secara panjang ini, kalau bicara tentang awal suka ayam itu bagaimana, memang dari kecil suka ayam sih, dari kecil suka ayam, terus masuk ke dunia kuliah. Di kuliah saat di Makassar 98 itu saya mulai aktif pelihara ayam di Makassar. Ya mungkin saja pada saat itu mahasiswa yang memelihara ayam di sana, mahasiswa kayak ada mahasiswa dari Ternate, Maluku Utara, itu mungkin saya, dan jumlah dari mahasiswa sudah pelihara ayam, dari mahasiswa. Itu untuk bisnis, untuk usaha. Ya memang orientasinya bisnis karena memang di sana di rantau kan pada saat itu ya kiriman saya dari orang tua waktu itu masih kurang lebih 250.000 lah, 250.000 per bulan ya, 250.000 per bulan. Nah, ayam Bangkok pada saat itu yang saya pelihara itu bisa harganya 500.000 per ekor. Nah ini kan mindset saya pada saat itu hanya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan tambahan pendapatan lain atau tambahan penghasilan lain saat mahasiswa ya, seperti itu. Dan cukup banyak ayam yang saya pelihara waktu di Makassar, capai ratusan gitu. Itu ayam Bangkok. Dan saya tertarik memang di dunia apa istilahnya untuk peternakan. Ayam itu memang satu tantangan bagi saya. Pada saat itu ya, kuliah saya di teknik sipil, teknik sipil. Namun kalau orang teknik ini kan masuk ke dunia apa saja agak luas ya. Kalau kita orang teknik masuk ke dunia peternakan, dunia pertanian, perkebunan, hal yang terkait dengan itu tantangan juga untuk dipelajari, apalagi dengan waktu pada saat itu tidak semodern sekarang ya. Kita mendapatkan informasi dari buku, tidak ada media sosial, tidak ada media online, jadi memang metode pembelajaran saya otodidak, saya face to face dengan teman-teman yang senior yang punya pengalaman di bidangnya. Itu memang rutin tiap malam saya timba ilmu, rutin tiap malam. Bagaimana cara mengatasi, misalnya kalau ayam itu ada penyakit snotnya, sampai sekarang saya masih ingat ya, penyakit snot. Terus kadangkala ada ini mati mendadak. Bagaimana vaksinasi ayam itu sangat penting, bagaimana kebersihan kandang itu harus dijaga, dan itu bukan hanya di dunia peternakan ayam saja, tapi di seluruh peternakan saya rasa menganut asas yang sama, asas menjaga kebersihan kandang, itu yang dijaga utamanya. Kalau saya begini, saya pada saat merancang rumah ini, bagi saya
setiap orang adalah arsitek, setiap rumah ada arsitek bagi orangnya masing-masing, setiap orang. Jadi saya membuat rumah ini dengan penuh ada beberapa ruang yang memang saya siapkan kosong yang sewaktu-waktu bisa saya manfaatkan untuk hobi. Dan itu memang terencana bahwa ini nanti di sini untuk dijadikan kandang ayam, yang dimana jadikan ruang terbuka. Karena memang luasan rumah saya terbatas, sehingga ruang-ruang kosong itu memang harus saya manfaatkan sebaik mungkin. Saya beralih hobi dari memelihara ayam ke ikan, kemudian tertarik ke dunia breeding kucing. Ya pada dasarnya malah lebih ini ya, karena kalau ikan dengan ayam itu kadang kita terkendala di pakan. Kalau ikan kan pakannya cukup banyak pakan ikan. Kalau ayam kan keterbatasan pakan, belum lagi kalau waktunya ada waktu kadaluarsa pakan. Nah ini kadang juga dengan kondisi kita di Ternate ini kesulitan pakan dari luar khusus untuk ayam. Apalagi kalau waktu saya memelihara ayam Bangkok ya memang pakan harus spesial untuk ayam Bangkok. Tapi untuk pakan ikan saya agak gampang karena langsung connecting ke pabrikan, pemesan misalnya 4 cool box, 5 cool box itu untuk persiapan pakan, karena Ternate sewaktu-waktu itu tadi pakan kosong. Makanya teman-teman juga banyak teman-teman penghobi yang dari Bacan, dari Sanana juga terkadang nebeng mengambil pakan di saya gitu. Itu langsung bisnisnya jalan. Nah itu dia tadi. Kalau pada awalnya sih memang ya, ikan ini saya belum terlalu serius, hanya memang lebih ke hobi sih. Cuman karena permintaan ikan dengan ukuran size-nya yang cukup besar, itu tinggi di kota ini, bahkan dari teman-teman dari luar Pulau Ternate kadang memesan, suka akan ikan yang ukuran, mencari size ikan yang di atas 50 cm, dan itu susah didapatkan di kota ini. Rata-rata hanya diambil dari Blitar, diambil dari Surabaya. Itu kan dengan resikonya cukup besar, karena ikan kan tidak seperti hewan lain kayak misalnya ayam yang dikirim langsung bisa ini dia beradaptasi. Enggak, ikan kalau dikirim dari Pulau Jawa misalnya harus di karantina. Ikan itu punya waktu masa karantina, sehingga terkadang jika kita tidak hati-hati dalam melakukan karantina ikan itu bisa mati karena penyesuaian pH air, penyesuaian air dan suhu air yang cukup berbeda jauh dengan kondisi air di Ternate dengan Jawa, Pulau Jawa. Nah itu berpengaruh terhadap ikan. Ikan bisa langsung stres dan bisa langsung mati. Ya karena saya pun beberapa kali mengalami itu. Sehingga dari situ ya kita harus belajar, dan banyak hal dan pengalaman yang saya dapatkan. Karena sebelum itu juga kan saya mengambil ikan juga dari Surabaya, dari Jakarta, dari teman-teman Jakarta, dari Blitar, itu cukup banyak. Ya, makanya saya jarang mempromosikan bahwa saya mempunyai ikan yang memang untuk dijual. Enggak, memang sebagian besar lebih ke persoalan hobi. Kalau persoalan media sosial bisa saling connect ya? Bisa karena Ternate kota kecil. Jadi orang akan nanti dari mulut ke mulut akan pasti. Justru promosi yang paling baik adalah promosi dengan cara seperti itu, bukan yang kita mempromosikan dengan gila-gilaan tanpa ada bukti kepuasan dari teman-teman bahwa memang ikan yang di saya cukup bagus kualitasnya, ini tidak kalah dari ikan-ikan yang didatangkan dari Surabaya, dari Blitar. Ya, kalau
untuk saat ini ya ikan masih standar-standar saja sih. Dalam 1 bulan kadang ada yang membeli di atas 4 ekor, ada 5 ekor, ada juga 10 ekor. Karena saya bukan, orientasinya bukan pada keuntungan, tapi pada kepuasan tadi. Lagi-lagi pada kepuasan. Satu kepuasan jika orang yang memang breeding ikan itu membeli ikan pada saya, mengambil ikan pada saya. Nah, itu rasa puasnya cukup ini, karena kan pasti ada rasa bangga lah. Oh, ternyata mereka yang sudah lama dan berpengalaman di dunia ikan ternyata masih mencari indukan, dan indukan itu diambil dari saya. Yang notabene saya pelihara dari ukuran 30 cm, dan sekarang pada saat diambil itu dia ukurannya 60 cm. Ikan ini kan ada tergantung jenisnya ya, tergantung jenis, tergantung dari skinnya, dari dari corak warnanya, dari tipe ikannya. Itu beda-beda harganya. Kemarin pada saat yang diambil ke saya itu ya yang jelas di atas 10 jutaan lah. Di atas 10 jutaan. Saya tidak fokus ke sananya, tapi rata-rata teman-teman paling istilahnya hanya nitip ganti harga belinya dan ya harga belinya dan harga kirimnya itu saja. Sebenarnya lagi-lagi pada pasar ya. Usaha yang bagus itu adalah usaha yang menguasai pasar. Memang beda kalau memang benar-benar ingin berusaha dengan mendapatkan income, itu kategorinya lain dengan yang melakoni hobi sambil mendapatkan income. Itu agak berbeda. Kalau memang tujuannya untuk income, saya rasa tidak ada masalah dengan gampangnya akses data ini di zaman media online, media sosial yang begitu cepat jangkauannya seperti sekarang ini. Sebenarnya tidak ada hambatan untuk kita melakukan jenis usaha. Bisa asal tekad yang kuat dan perlu sedikit nekat. Ada bumbu nekat di dalamnya. Karena tanpa bumbu nekat, apapun itu susah. Harus dibumbui dengan kenekatan dikit lah. Nekat-nekat dikit lah, karena tanpa itu tidak bisa.